Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu tentang Kemendikbud beberkan kebijakan penerimaan peserta didik baru 2021. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya ya teman-teman. Bagaimana itu? Simak video ini hingga akhir ya teman-teman. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menjabarkan beberapa kebijakan baru pada penerimaan peserta didik baru PPDB 2021, mulai dari kenaikan kuota zonasi di SD sampai lampiran kartu keluarga yang diperlukan dalam PPDB tahun ini. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, tahun ini PPDB kembali digelar secara nasional. Namun ada beberapa perbedaan persyaratan yang termuat pada Permendikbud terbaru tentang PPDB 2021. Yang pertama, Jumeri menyebutkan ada perubahan batas umur SD menjadi 7 tahun. Selain itu, persentase jalur zonasi di jenjang SD itu menjadi 70%. Dia mengatakan tahun lalu di jenjang SD, SMP, dan SMA itu minimal kuota zonasi sama-sama 50%. Tahun ini SD kita naikkan kuota untuk zonasi menjadi minimal 70% karena kita tahu bahwa kita berharap anak-anak SD sekolah di dekat rumahnya, kata Jumeri pada rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Kemudian untuk jalur afirmasi di SD Trans Jumeri minimal 15% dan perpindahan tugas orang tua wali kuota sebanyak 5%. Untuk jenjang SMP dan SMA itu kuota zonasi minimal masih 50%, afirmasi 15%, perpindahan orang tua atau wali 5%, dan sisanya adalah kuota untuk jalur prestasi. Jumeri menjelaskan seleksi di SMK tahun lalu tidak ada pertimbangan zonasi. Pada tahun ini SMK diberi kuota 10% untuk mengakomodasikan peserta didik lokal untuk bisa masuk SMK yang dekat dengan rumahnya. Hal ini diberikan ujalna karena banyak SMK yang dibangun secara gotong royong oleh warga setempat. Jumeri melanjutkan, dalam PPD tahun ini pemerintah daerah bisa melibatkan sekolah swasta karena ada permintaan juga dari sekolah swasta untuk bisa ikut bersama-sama dalam PPDB dan ini diatur oleh pemerintah daerah misalnya. Selain itu, kuota bagi penyandang disabilitas itu dipindahkan ke jalur afirmasi. Selanjutnya, karena tahun lalu lampiran surat keterangan domisili SKD membuat kisru, maka tahun ini diganti dengan kartu keluarga yang tersambung dengan sistem informasi di Dukcapil. Namun katanya jika calon siswa yang ada tidak memiliki KK karena menjadi korban bencana alam atau bencana sosial, maka KK bisa digantikan dengan surat keterangan domisili. Dia menambahkan nilai UN yang biasa dipakai untuk jalur prestasi di SMP, SMA, dan SMK akan diganti dengan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat rapor dari sekolah asal. Kemudian, jika daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, maka peserta didik bisa disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau wilayah pemerintah daerah lain terdekat. Biasanya ada kerjasama atau pemerintah daerah antara provinsi atau kabupaten kota untuk mengakomodasikan anak yang mungkin lebih dekat dengan kabupaten tetangga dibanding kabupaten induknya pungkasnya. Nah sahabat, itulah beberan kebijakan penerimaan peserta didik baru 2021. Untuk menyimak video-video yang lain, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.